Allah ingin mengenalkan dirinya terhadap hambanya, maka Allah menyatakan secara kezahiriannya lewat nurullah. Lah di dalam nurullah itu tersebut ada insan, manusia. Jadi wujudnya nurullah itu dunia dan seisinya. Nurullah itu nyatanya Allah. Lah Allah ini bukan nama, bukan sifat, bukan zat. Untuk memperkenalkan dirinya biar dikenal oleh hambanya, maka nyataku Allah tak wujudnya rupa nurullah. Di dalam nurullah itu dunia dan seisinya, tapi nurku iku bukan wujud sejatiku. Biar jenengan tahu padang iki asal songko listrik setrum. Lah setrum menyatakan dirinya biar dikenal oleh manusia di bawah, maka dinyatakanlah wujudnya setrum itu yang berupa cahaya. Lah cahaya itu bukan wujudnya setrum. Seperti ini gak bingung nota? Hah? Bingung nggih? Aku Allah, wujudku biar bisa dikenal oleh hambaku, tak nyatakan, saya nyatakan secara zahiriyah yang berupa nurullah. Nur cahaya, Allah berarti cahaya Allah. Lah wujudnya nurullah, bukti nih nurullah itu mana sih? Dunia dan seisinya. Tetapi wujudnya nurullah itu bukan wujudku. Asli masih perguruan tinggi bingung. Tidak hanya TK, tidak hanya SD, perguruan tinggi pun mesti bingung. Lah biar enggak bingung, Anda harus sampai pada yang bukan nama, bukan sifat, bukan zat. Sampailah kau ke sana supaya tidak bingung. Kalau cahaya ini bukan wujudnya setrum, biar Anda itu biar tidak gak bingung. Kabelmu udah ikut demoken, pegang. Apa yang terjadi? Mati ya, baru tahu kau. Biar gak mati, demoken diluk gini. Biar tahu rasanya kalau wujudnya setrum itu ada di kabel gitu. Bukan cahaya ini. Gini Pak, kita akan mengenal dan tahu alias tidak bingung, pelajari. Di dalam insan itu ada nyatanya Allah, termasuk sifat 20. Sifat 20 yang kita sebut sebagai sifat wajibnya Allah.
Mulai wujud sampai mutakaliman itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yes. Satu kelompok pertama disebut sifat nafsiyah. Nafsiyah. Nomor 2 disebut sifat salbiyah. Nomor 3 disebut sifat ma'ani. Nomor 4 disebut sifat maknawiyah. Maknawiyah pun 4 kelompok ini mempunyai arti tersendiri-sendiri, dan itu ada di dalam diri makhluk hanyalah insan manusia. Selain daripada manusia enggak ada. Mengapa? Karena satu-satunya makhluk Allah yang sanggup membawa amanah Allah sing ngacung dhisik dahulu itu manusia. Gini, Gusti Allah woro-woro. Tahu woro-woro? Iklan, kasih pengumuman. Di situ ada malaikat, di situ ada jin, di situ ada iblis, di situ ada manusia, di situ ada hewan, di situ ada tumbuh-tumbuhan. Hei makhlukku kabeh, sopo siapa yang sanggup membawa amanah ini? Sing ngacung dhisik sampean-sampean aku lho ngomong atung. Semua makhluk selain manusia tertunduk, semua enggak ada yang berani ngacung kecuali manusia. Apa amanah yang dimaksud? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin kok katut? Pada jin nggak ikut ngacung nanti. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jin Arab melok ngacung dikai gegeman sampai ibrit. Tahu ibrit? Rojone jin. Ojo kate ngeten gak sida. Gak sida. Manusia yang berani untuk membawa amanah, apa amanahnya itu? Akhirnya Allah mohon maaf, dalam satu ayat Allah berkata woro-woro iki cara zahire durung nyata tapi batine wis nyata, yang namanya makhluk manusia yang disebut Nur Muhammad secara individu. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Loh, ada kaitannya dengan khalifah, pemimpin. Sampai Rasulullah dawuh setiap diri manusia itu adalah pemimpin. Setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Maksudnya jenengan iki duweni kesanggupan, punya kesanggupan kalau jenengan iki bimbing apa yang ada di dalam diri sampean. Nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainnah. Sanggup sampean. Sanggup. Bapak Ibu, sehingga dikatakan illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha, hanya menyembah Allah. Ruhaniyah kita itu
hanya menyembah Allah, walaupun aspek apapun jasmaniyah melakukan, ruhaniyah harus menyembah Allah. Bahasa menyembah ini Bapak Ibu bukan terletak di dalam akhlak istimaiyah ibadatul jawareh saja, enggak. Yang dimaksud menyembah ini, ruh ini tidak menyekutukan Allah, tidak mencari iman selain Allah. Saya mengucapkan Allah jangan kau larikan ke nama sifat dat, jangan. Saya mengucapkan Allah karena di depan umat Islam itu adalah laisa kamislihi syai'un itu. Ini sing kula maksud. Walaupun secara jasmani sampean itu tidak berdiri rukuk sujud duduk alias sholat miturut umum, jasmaniah sampean beraktivitas apapun, tatkala ruhaniyah Anda bertemu Allah, di situ imannya hanya Allah kemawon, hanya Allah saja, maka itulah yang disebut menyembah. Sebab kalimat menyembah ini disebut benar tatkala yang menyembah sudah tahu dan bertemu siapa yang disembah. Udah. Oleh sebab itu maka Allah meletakkan 20 sifat pada diri Anda supaya Anda mengenali. Inilah sebagai jawaban bahwasanya wa nahru aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, itu lebih dekat daripada urat nadi. Lah inilah yang nantinya kami buka. Mana yang disebut Allah itu lebih dekat daripada urat nadi? Terus mana yang dimaksud Allah dawuh bahwasanya beliau itu juga di dalam dan di luar, di awal dan di akhir? Ini nanti kita kuak. Bahkan di dalam Ikhya beliau nukil dari, kalau nggak salah, hadits qudsi berkata, man arofa nafsahu, barang siapa yang kenal dirinya, faqad arofa robbahu, dia akan kenal Tuhannya. Mengenali dalam diri termasuk tidak terlepas dari sifat 20 ini, sifat wajib. Pertama, di dalam diri kita itu ada sifat wajibnya Allah yang disebut nafsiyah. Di dalam sifat nafsiyah itu cuman ada satu sifat. Apa? Wujud. Nah ini wujud. Dalam pandangan syariat ainul basyariyah, mata zahir fisik ini yang disebut wujud ya ngeten iki. Nggih. Ini pandangan syariat. Sekalipun itu perkara yang diwujudkan, itu disebut wujud. Padahal eksistensinya Allah itu wujudnya atas dirinya sendiri. Kalau kita wujudnya diwujudkan Allah. Paham ya? Wis tak runtute. Jikalau jenengan ini kita manusia wujudnya sebab diwujudkan Allah, berarti kita tidak punya hak mengakui sifat wujud. Gini sik ngelu, tak kayak kurma hamen mengki, cek cerdas. Mboten cek ni paham tak kemai kurma, engko lak kurma ni metu. Saya ulang, eksistensi kewujudan Allah. Mbah ngerti eksistensi? Mboten ngerti? Aku yo gak ngerti ya. Napa?
keberadaan. Oh ya lagi. Aku lagi kenal ini mau. Keberadaan Allah atas kewujudannya itu atas dirinya sendiri. Pemahaman ini. Sel yang ada di nutfah, ini loh Pak yang disebut Nur Muhammad itu. Sel-sel yang ada di nutfah, nutfah itu mani, ya tak? Itulah yang disebut Nur Muhammad. Karena siapa? Ini nanti yang kami sebut sebagai ruh, bahasa gampangannya gitu. Sehingga kita melihat dengan mata telanjang kita tidak tahu. Mungkin di dunia kedokteran bisa dilihat dengan sebuah alat mungkin yang namanya mikroskop. Mbah mikroskop itu genteng, dikai kocon niku lho mikroskop. Pun paham Mbah nggih? Nggih. Lah wonten nanten griya sampe ana genteng terus dibolongi diweni kaca. Bunder, nggih niku mikroskop wis ngoten mawon, cekak bingung-bingung Mbah. Itu nanti akan terdeteksi, terlihat. Namun tidak bisa tahu. Sejatinya wujudnya piye paling blendung, bintik ngoten. Inilah Bapak Ibu yang kusebut Nur Muhammad. Hanya dengan inilah adanya dirinya itu, nggih mohon maaf. Kalau bahasa hakikatnya sifat wujudnya Allah tanpa ada yang mengadakan. Karena dirinya sendiri. Sampeyan ojo tarik ning syariat. Nek sampeyan tarik ning syariat lah Allah endi ngono. Jari iku katanya itu datangnya sendiri. Iki tak proses sampean. Jikalau tidak ada itu, tak akan wujud manusia. Tak akan wujud manusia. Padahal makhluk manusia itu sesuatu yang diciptakan, sedangkan Allah yang menciptakan. Pertanyaannya, apakah itu boleh disebut Allah? Jenengan ojo kakean polah. Tahu gak kakean polah? Jenengan jangan kakean polah. Wis bahasa Indonesia no. Anda jangan banyak tingkah mengatakan itu Allah jikalau Anda itu belum fana. Nggak boleh. Yaiku yang dimaksud aku itu nanti di situ. Anda jangan mengucapkan aku Allah di luar jikalau Anda tidak siap resiko apa yang akan menghujatmu. Jangan. Anda akan mengatakan itu Allah manakala Anda sudah kefanaan keakuan dirimu. Baru punya hak untuk mengatakan. Jadi manusia siapapun tidak punya hak untuk berkata aku Allah. Nggak punya. Nggak boleh. Yang boleh itu yang sudah kefanaan keakuan diri, barulah di situ berhak untuk berkata. Wis balik yang sifat wujud. Sifat wujudnya Allah itu ditampilkan terhadap diri insan. Ojo kondo-kondo. Ya roh itu. Tapi roh iku dudu Allah. Duh, panas ndas gugus. Wis disiapin ngombe dah. Ya wis, ngombe. Wis sampean gathukno bingung iki mang ambek kalimat niki sing kula waca, dilungkas. Kula waca nih.
orang ahli hijab kita yang belum sampai ke ahli makrifat itu mengatakan, punya prinsip akidah, keyakinan wujudnya Allah itu diyakini karena adanya wujudnya selain Allah, yaitu nurullah, yaitu dunia dan seisinya. Saya ulang, kita ahli hijab itu punya prinsip akidah keyakinan bahwasanya wujudnya Allah itu diyakini ada dengan adanya selain Allah. Sehingga yang dia pandang, dia saksikan, dia imani, dia didepankan, itu adalah wujud selain Allah. Akhirnya sampai kapanpun kita sebagai ahli hijab tidak akan pernah tahu sejatine wujude Allah dengan hakul mubin, dengan nyata, nggak bisa, alias gelap, alias wujudnya Allah itu gelap di mata kami sebagai ahli hijab. Saya tidak berbicara melakrak. Apa sih melakrak itu, Pak? Meluas, apa sebabnya? Oh, gak tahu. Wis, udah. Babnya bukan di situ. Saya babnya wujud. Sampai kapanpun kita akan mengatakan bahwasanya Allah itu gaib, tidak hakul mubin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin, tidak bisa. Nyatanya Allah itu tidak bisa kita buktikan. Justru ketika saat kita mendahulukan wujudnya dunia inilah Bapak Ibu, akhirnya wujudnya selain Allah sebagai hijab tutupnya basiroh kita, akhirnya Allah tidak nyata. Udah. Sehingga kami simpulkan wujudin dunya saisine sebagai bukti atas wujudnya Allah, sebab wujudnya dunia ini yang mewujudkan adalah Allah. Satu. Nomor dua, engko sampai hubungkan kali keterangan sing depan wau. Nomor dua, disebut sebagai ahli syuhud. Ini ahli syuhud itu ahli di mana sudah kefanaan diri, sudah kenal diri, dirinya sudah kenal, sudah tahu dirinya. Ini ahli syuhud. Berhubung ahli syuhud itu sudah kefanaan dirinya makhluk dan atau kefanaan makhluk lainnya dalam pandangan basirohnya, maka yang nyata, yang tanpa wujud itu wujudnya Allah, dan wujudnya Allah itu dijadikan sebagai prinsip bukti akidah ketidakwujudnya selain Allah termasuk dirinya. Sik bingung, sik mumet ngicak, umbi kopi mon cak, umbi kopi mon sik. Nek jenengan tasih bingung Pak, nyuwun sewu, mpun dipeksa. Daripada nek kene gendeng dadi gawe. Pun nyantai mawon. Pun kula wangsuli. Ahli syuhud itu siapa? Ahli hatinya itu persaksiannya sudah benar. Asyhadu an la ilaha illallah, itu sudah benar. Tidak ada yang kusaksikan, ku imani, ku puja dan ku puji dan ku sembah
kecuali Allah. Jadi persaksian sampean itu dikatakan benar kalau kita sebagai si penyaksi itu tahu wujudnya Allah. Lah berhubung ahli syuhud ini sudah dibuka perkara yang menutupi basirohnya oleh Allah, yaitu masyiwallah, dunia dan seisinya sudah tiada, maka nyatanya Allah. Kalau sudah ahli syuhud ini sudah di situ, maka dia akan memakai burhan atau dalil bahwasanya nyatanya wujudnya Allah itu sebagai bukti atas ketidaknyatanya wujudnya selain. Nek sih bingung, wis ngadep nang ngarep. Iki lah kosong Pak ya. Niki kosong. Mengapa kita mengatakan ini kosong? Sehingga kita mengatakan tidak wujud. Justru malah kita mengatakan ini yang wujud. Tembok, pokoknya makhluk itu semuanya itu wujud. Mengapa kita katakan iki kosong? Karena kita tidak tahu ini. Mengapa kita mengatakan tidak tahu ini? Karena kita melihatnya ini. Ketika kita melihat ini, akal yang kita buat, yang kita jadikan pedoman akidah ini, maka ini gak nyata. Akhirnya kita mengatakan kosong. Wis, ben gak mumet melih. Niki korean. Tak tutupi kupeluk. Benterno lampune niki. Selama belum dibuka nggak akan nyata wujudnya korean. Meripat sampen kali 2 kurang terima kayak ono kene merentul. Selama kupluk iki gak dibuka nggak akan nyata wujudnya Isi bingung? Mulai cair iki. Mari mangan kurma imang. Ngaji babakan ilmu akhirat iku ora kena dipaksa. Enggak boleh dipaksa. Nyantai mawon. Makanya enggak apa-apa sampean rokokan, sampean ngopi, sampean opo. Terserah. Ibu sing biasa rokokan, sampean rokokan Bu, gak usah sini-sini. Lu ada loh, tahun berapa itu ada jamaah yang perempuan yang perokok. Gak usah malu-malu. Rokok aja. Enggak ada masalah. Tapi Anda jangan coba-coba kalau ngaji ilmu dunia syariat rokokan digemplang sandal ambean. Betul nangsal. Jangankan merokok, menjatuhkan pulpen aja nggak boleh kok. Betul. Bon. Inilah gambaran kita sebagai ahli hijab. Kita sudah yakin lewat Al-Quran yang disampaikan para alim bahwasanya dunia dan seisinya umat Islam ini makhluk yang menciptakan adalah Allah. Wis yakin. Oke. Sama dengan ini. Jenengan saya kasih tahu, Pak, Bu, di dalam kupluk iki ada korean. Nyambut koreane liya ya. Ya gak buka niki kula. Amin. Nggih. Matur suwun. Yun sewu. Iman kita dididik lewat tauhid la ilaha illallah. Saya kasih tahu jenengan, Pak, Bu, di dalam kopiah ini ada korean. Pak, Bu, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Jenengan sudah percaya? Sudah. Terus saya tuntut jenengan, Allah yang mana yang ku maksud? Korean yang mana yang ku maksud tadi? Pertanyaan saya,
masihkah jenengan ini berhenti di dalam iman yang katanya? Jari sapa Gusti Allah iku Tuhane awak dhewe wong Islam. Quran yang disampaikan oleh ulama jare nih sama. Kata siapa kau kalau di dalam kopiah ini ada Korean? Katamu klason. Oh iya. Pertanyaanku, masih tetapkah kau berdiam diri? Imanmu itu katanya. Terserah jenengan. Kalau jenengan masih tetap di situ, mohon maaf, sampai kapanpun Anda sepanjang masa jenengan tidak akan pernah tahu bagaimana nyatanya Korean. Nggak akan pernah. Sehingga ketika jenengan melakukan apapun, yang kau lihat itu hanya kopiah. Dilihat dari belakang kopiah, depan kopiah, dari manapun kopiah. Artinya walaupun jenengan ikut disebut al-ubad, ahli ibadah, ya ahli ibadah, 5 waktu oye, sunah qobliyah ba'diyah oye, sholat sunnah bengi sampai berapa sunan 1000 rakaat yo oye, apalagi ditambah sholat taraweh oye, di depan sendiri, kadang-kadang ngimami, ya gak ono makmumi, ya. Kadang-kadang jenenge kemajuan. Hari pertama kebek, hari kedua kemajuan ada, habislah tinggal imamnya sendiri. Tapi nek Jawa Baru mboten bendino kebek ya. Ini harus kita ungkap. Kita kuat di belakang, di balik daripada kopiah itu mana sih wujudnya? Kita ungkap di balik Nurullah itu ada siapa? Yang dimaksud Allah kang sejati itu harus kita ungkap. Makanya hadits qudsi Allah katakan, sing sapa wongi barang siapa kenal dirinya itu siapa, maka dia akan kenal Tuhannya. Kita akan menguak isi sifat wajibnya Allah di dalam diri kita sebagai manusia. Lah, wujud itu yang mana? Yang disebut sifat wujudnya Allah itu yang mana? Apakah jasmani ini? Bukan. Mana? Ruh dalam dirimu. Wis gak apa-apa. Kemarin dulu itu kayak perdebatan ulama syariat sampai ulama tasawuf. Tapi sampun klarifikasi, saya gak menyebut siapanya ya. Satu yang mengatakan bahwasanya ruh itu makhluk, dalile yo eneng, dalile yo ono. Memakai kalimat kholako. Ning Quran memakai kholako. Berarti ruh itu sifatnya yang diciptakan, berarti ruh itu makhluk. Ulama ahli tasawuf mengatakan bukan makhluk. Punya dasar, punya wanafaktu dan kutiupkan ruhku. Nah, wis mulai ndase iki pecah iki. Kutiupkan ruhku, padahal Allahu bila ruhin, Allah tanpa nganggo ruh. Allah itu tanpa roh. Wujudnya Allah itu gak katik roh kayak sampean kali kula. Supaya apa? Ana bedane nek makhluk iku biruhin, nek Allah iku bila ruhin. Sampean dibujuki ngandel ya. Jadi sifat wujud Allah yang tertanam di dalam diri insan itu ada pada diri ruh. Makanya kenali ruhmu itu. Kenali. Ruh itu ya apa sih? Yun sewu. Istilah bahasa ruh itu ada 2 rupa.
Satu ar-ruh al-haq. Satu ar-ruh bila hak. Lah bila hak iku berarti yang bukan asli wajah ruh. Sehingga Allah katakan dalam satu ayat, ulaika, mereka itu kal an'am, rupanya kal an'am seperti kilpat. Sikil papat. Sopo sikil, opo sikil? Sikil papat itu siapa? Yaitu dirimu itu yang mbak-mbek itu. Bahkan balhum adol, ulaika kal an'am balhum adol. Itu sebetulnya sifat, Pak. Sifat karakter diri kita sebagai manusia, wujudnya ruh itu seperti hewan, yaiku mau. Sesuklah jenengan nek Gusti pas waktu sampai dikiri sirul asr sudah mancep, terus Gusti Allah buka kasab jenengan, sampai ndelok wong sing sipate iku mang nyun sewu jahat, sifate iku mau, sifat jelek iku sik melekat, mboten rupa menungso deh. Bisa kirik, guguk, ya, pokoknya hayawan. Ini pernah terjadi terhadap kakanda saya ipar. Mungkin jenengan yang daerah Pasuruan kenal. Saudara saya itu semuanya 12. Akeh. Ngoten nggih. Wong biyen nggih. Makanya saya sendiri paling tidak harus 25 gitu. Jika kalah mek wong tuwa. Saudara saya yang pertama, lu gampang Pak, 25 gampang. Sampai wis kekitung piro iki? Lah lebih dari 25 to niki. Nek urusan anak kandung gampang, kepingin 25 gampang. Wong sak celotan iku ribu-ribuan kok nggih to? Kala-kala yang ngomong orang besar. Sing durung balik ojo rungokno lho ya. Nah, berbalik. Ini kakak saya yang barep, apa bahasa Indonesia barep? Yang pertama itu perempuan. Itu dinikah putrane Mbah Urip. Tepatnya di desa Kecamatan Rembang, desa apa Pak? Pekoren lagi. Celukane bapak iku Mbah Urip. Punya anak pertama itu ada anak yang namanya jenengan nek tepang iku celukane Mbah Dul Muhin. Kenal nggih? Kiai Muhaimin, Abdullah Muhaimin. Panggilannya kadang ono sing manggil Mbah Dul, Gus Muhin. Nah. Ya ini punya adik namanya Khazinatul Asror. Itu dipek mantu abah. Dipek mantu abah, orang dulu lho, ya ora eneng pacaran toh. Digathukno ngoten. Wong tua, orang tua sama orang tua, des ngoten nggih. Anak iku wis gak ngerti apa-apa. Lah, ketepatan beliau itu dibuka kasyaf dening Allah. Ketika masuk masjid tidak rupa manusia. Badannya badan manusia tapi berkepala macam-macam. Intine hewan. Akhirnya enggak jadi Jumatan, pulang ditanya Abah. Anak apa Zen? Kowe kok gak Jumatan? Niku wau lho kok yo. Tiang-tiang mboten rupa tiang. Bukan tiang niki lho ya.
orang-orang bukan rupa manusia tapi rupa hewan. Oh, berarti maksudnya iku Pak, sifat karakter kita ketika sholat itu, sifat kita masih muncul sifat yang celah. Ada yang berkepala ular, ulo nih loh, ular, macem-macem. Artinya bagi siapapun kita yang belum kenal dirinya, pasti karakter sifat kita seperti hewan. Tapi aku gak ngomong jenengan hewan kabeh, ora ya, mboten. Nah, kasaf ini bisa dibuka oleh Allah ketika jenengan ini mulai tanggal 17 nanti ke atas, itu urusan Allah. Akan tetapi jenengan jangan kaget. Pokoknya jangan takut, jangan kaget, wis ngoten mawon. Bagi jenengan yang dibukakan pintu mukasyafah. Ingat pendidikan tadi sore. Jenengan iki dibimtek oleh Allah sebelum menjadi kepala desa, dibimtek bagaimana cara menjadi kepala desa yang benar. Sebelum jenengan ini nanti di rumah dijadikan Allah sebagai guru akhirat, jenengan dibimtek oleh Allah terlebih dulu bagaimana cara jenengan ini tugasnya sebagai guru akhirat terhadap santri-santri panjenengan. Makanya tadi yang belum mendengarkan, kami harap siaran tunda jenengan buka. Ada 7 kalau enggak salah atau 8 tugas kita sebagai guru akhirat. Lah, dengan adanya Gusti Allah membintek inilah Bapak Ibu, sebetulnya beberapa tujuan diantaranya adalah untuk supaya Anda mengenal diri Anda itu siapa. Ruhaniyahnya, bukan jasmania. Siapa sih saya ini? Bukan jasmania, tapi ruhaniyah. Dengan begitu Anda akan paham nanti bagaimana sih sifat wujudnya Allah yang ada pada diri manusia, itu kami sebut wahwa ar-ruh. Ruh itu. Tapi mohon maaf, ini kalau sampai sandingkan dengan teori hukum syariat mesti tabrakan. Karena hukum syariat itu mengatakan ruh adalah makhluk dan ini juga ada hujjah. Dalilnya ning Quran. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jelas. Sepanjang itu tidak kekal, itu disebut makhluk. Termasuk ruh. Dikatakan tidak kekal, di dunia ini pasti akan mati. Tapi ulama ahli tasawuf mengatakan ruh itu kekal. Ruh itu kekal. Padahal sing kekal iku Allah. Lah kok ana surga khalidina fiha abada. Lah ngoten ta? Lah siapa di dalam surga itu? Katanya selain Allah tidak nek dipikir memang ngaji iki ya bingung, Pak. Oleh bingung sebab jenengan kali kula sudah kadung ke doktrin dengan sesuatu yang aslinya tidak wujud, wujudnya wujudkan. Niki ngarakno munyer. Kegandolan iki lho, Pak. Kegandolan makhluk iki lho ngarakno kita itu isih bingung. Sehingga keimanan kita belum bisa keiksan. Keimanan kita belum bisa keiksan di ainul basyirah. Dereng saged, belum bisa. Sebab keimanan kita berhenti katanya. Lah, untuk supaya tidak katanya, akhirnya kita dikenalkan tauhid la ilaha illa anta. Dihadapkan di depan panjenengan. Wujudnya Allah dihadapkan di hadapan depan panjenengan. Bapak Ibu, ketika sampan kali kulo ini sudah tidak lagi ingin duduk manis di tauhid Allah dan huwa alias sampai naik ke anta, maka
otomatis dalam diri jenengan itu ada pangroso kalau Allah itu dekat. Iman sampean itu ada satu kerinduan untuk bertemu pada korean yang sebetulnya. Akhirnya apa? Gusti Allah buka, Gusti Allah menghilangkan, mensikap tutupnya korean tadi yang kami sebut sebagai makhluk. Yang kami sebut sebagai makhluk apapun. Lah, ketika saat itu disikap oleh Allah, Allah punya alasan. Ada sebab musababnya, asbabun nuzulnya. Mengapa satu hamba itu disikap oleh Allah, satu hamba tidak disikap? Itu ada alasan tersendiri. Bukan kita yang mensikap dan menghilangkan keakuan kita. Bukan. Ada beberapa alasan mengapa Allah mensikap atau membuang seluruh tutup-tutupnya korean itu tadi. Pertama, kembali lagi kepada keterangan yang lalu, kita menerima tentang ajaran dinut tauhid. Lalu kita mengamalkan dengan istiqomah. Berarti di saat berjalannya waktu, hati kita terus berzikir pada Allah, itu loh alasannya mengapa Allah itu mendatangkan cahaya makrifat yang fungsinya cahaya itu untuk membuang dan menghanguskan seluruh apa yang menggelapkan hati jenengan. Ini yang menggelapkan hati jenengan adalah perkara-perkara selain yang disebut masyaallah. Perkara selain Allah. Kalau dalam hikam disebut al-aghyar. Perkara-perkara yang menipumu. Apa? Syahwatud dunya. Jadi cara Allah untuk mensikap dan membuang kegelapan hatimu terhadap Allah itu dengan cahaya makrifatnya. Lah, cahaya makrifat itu akan muncul tatkala ruh itu bersanding terus dengan imanul haq atau rasa. Yang rasa itu muncul dari zikir sirul asrar. Terus digambarnya gini. Atin jenengan selalu mengasah su'aul basyirah, merasakan, mengimankan bahwasanya tidak ada sesuatu kecuali Allah itu yang berperan dalam segala aspek apapun, sambil hati jenengan mengucapkan Allah, Allah begitu terus, maka cahaya makrifat itulah yang didatangkan. Kalau di dalam kitab hikam, cahaya makrifat yang di dalam Al-Quran disebut nurun ala nurin, dalam kitab Al-Hikam disebut warid. Apa warid itu? Malaikat yang diutus Allah membawa wahyu langsung di dalam hatimu untuk mengusir hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu menjajah hatimu dengan kesenangan dunia. Lah, ketika itu sudah masuk warid itu, maka terusirlah semua apa perkara yang menggelapkan hatimu. Akhirnya nyatalah Allah. Gublu dipundut, nyatalah korek umpama. Ya ini sing kula maksud ketika su'aul basyirah di dalam dzikir sirul asr naik ke ainul basyirah, maka otomatis hakul basyirah menyatakan nyun sewu, yo aku iki Allah. Akhirnya disebut fana'u dzikri di dalam ayat la ilaha illa ana. Kalau sudah sampai di sini, mungkinkah jenengan bisa ditipu nafsu? Nafsu mengatakan, apakah ini onde-onde? Halo? Percaya sampai tak kandani ini onde-onde? Enggak bisa. Imanmu nanti akan
nyata wujudnya Allah. Sehingga ketika nafsu mengatakan, menggerakkan hatimu untuk beriman yang ngaji iku mukhlason makhluk, nggak percaya. Bahasamu di dalam apabila dikeluarkan, ndak sing dadi guruku iku Allah. Yo aku iki Allah. Berarti kalau di situ mana bedanya murid dan guru? Nggak ada, bos. Nggak ada. Sing mulang ya Allah, sing diulang ya wis. Nek ngene iki wis wanteng. Mesti siapapun golongan kita ahli hijab mengatakan ulaika majnunun. Kamu adalah berarti jenengan rene iku dicetak dadi wong wis nek sampean gak gelem muli ora apa-apa. Buyar ya buyar, ngoten mawon. Barusan saya dapat WA. WA ini begini, Pak. Asalnya dia melihat YouTube, terus melihat isi materi di dalam YouTube mengatakan, kok ono kepala desa jadi jane duduk pangkate. Tak jawab, kolo-kolo Gusti Allah ikut dadi kepala. Kolo-kolo ya dadi Pak RT, Pak RW. Tambah bingung. Mari tak jawab kayak ngoten. Wis, monggo mengkilak sampean akhirnya mboten bingung kok. Pun kembali. Kalau Allah sudah nyata atas kewujudan dirimu, maka dirimulah yang dikelompokkan Allah sebagai golongan ala inna auliya Allah. Kalau bahasa kitab disebut sebagai ahli syuhud. Dikatakan ahli syuhud, persaksiamu sudah benar. Allah yang nyata, bukan Allah abal. Gini ini saya boleh teringat, Pak. Jenengan sinten sing daerah Kediri ya, yang pernah jadi santrinya Mbah Khozin Pondok Ringin Agung, mungkin bisa ngacung Kediri. Jenengan pasti kenal kalau wilayah Kediri yang pernah masuk di dalam pondok pesantren Ringin Agung. Pas tanggal 15 Syawal, Pak, mantun asar, saya itu rawuh utawa tabarukan terhadap beliaunya. Ketepatan saya ada di Sumbersari, zaman Kelut, berarti Blitar, tahun 90. Ingat nggih? Wong Blitar, tahun 90 ada Kelut. Saya bertanya kepada beliaunya. Saya ketepatan itu ada di Pondok Darussalam, di dusun Sumbersari. Kalau dari Ringin Agung itu sekitar 2-3 kilo. Kalau diukur dari sawah pondoknya itu. Saya tabarukan terhadap beliau untuk menanyakan sesuatu yang berkenaan dengan sifat wujud Allah. Mbah derek tangklet, saya ingin bertanya. Padahal santri ini ribuan, gak ono sing wani nih, Pak. Takok sing model koyo ngene mboten wano. Wujudnya Allah itu bagaimana? Saya tanya begitu. Jawaban simbah niku, saya husnudzon tidak marah. Walaupun secara lisan beliau mengatakan diancok. Beliau hak, saya dipisui seperti itu. Banyak tamu-tamu santrinya. Mungkin santri-santri ini iku nganggap iku wong gendeng tekon ndi ngono. Sebab nggak ada yang boleh tanya, Pak. Nggak ada yang boleh tanya. Oleh karena saya dapat PR dari para masyayikh ketika sebelum tahun 90 di Tambak Beras, mungkin Jombang ada yang kenal Mbah Najib, Pondok Pesantren Tambak Beras. Saya itu dikasih PR oleh Abah harus mendekati beliaunya.
Pada saat itu di Tambak Beras nggak ada pengajian tasawuf, nggak ada. Kalau nggak salah saya masuk di Tambak Beras itu tahun 87. Saya disuruh mepet terhadap Mbah Najib. Mbah Najib itu putranya Mbah Hasbullah. Mbah Hasbullah itu masih ada tedak turun atau saudara dengan Mbah Hashim Asy'ari yang ada di Tebu Ireng. Saya setiap malam itu jenenge santri nyolongan, Pak. Nyolong ilmu maksud saya. Ku beranikan diri untuk pertama dekat-dekat mbuh juga igodong apa piye. Pada waktu beliau itu punya mobil kotak. Mobil kotak. Cara sakniki niku yes kol kotak niki lho, Pak. Napa niku? Jadi kula lap-lapi, padahal saya bukan pernah, artinya bukan tukang lap, cuman lewat seperti itu mungkin kalau nanti dipanggil. Delalah iya. Akhirnya naik derajat. Dikongkon mijeti. Lah naik derajat apa itu? Ya, lah. Dengan cara begitu akhirnya saya bertanya dan beliau kaget. Pertanyaan saya itu oleh karena dapat amanah dari Abah, ya akhirnya tanya, abahmu jenenge sopo? Akhirnya saya katakan, oh ya. Akhirnya wah ini lancar iki Pak. Alhamdulillah lancar. Tanpa sepengetahuan pengurus bahkan santri ribuan Tambak Beras nggak ada yang tahu. Akhirnya Bapak Ibu kembali kepada cerita Mbah Khozin. Dawuh kok bengi nger rinio jam 12 bengi. Oh, nggih Mbah. Tapi kudu mlaku lewat sawah. Tek ngoten kula. Padahal ada jalan yang lebih baik dikongkon berasak sawah iki piye? Bahasa akal gak dicokot ulo anggo. Terus lagian nanti enggak rusak jalannya. Apa sawah-sawah iki waduh. Tapi enggak berani bantah, Pak. Saya punya teman pada saat itu di Krian, mungkin jenengan itu kenal di Sumberjo, namanya Gus Khozin. Bilang ngalor didik Sumberjo apa piye? Tapi ketika saat saya ke sana ke Mbah Khozin jam 12 malam itu sendiri, akhirnya apa Pak? Jawabannya Mbah itu gini. Wujude Allah iku Allahmu iku wakeh. Wakeh. Wakeh iku banyak. Kaget to Pak. Allah kok akeh. Prasaku yo Allah iku siji. Kok Mbah bilang akeh. Iku karepe kita itu disuruh untuk syuhudul wahdah fil kasroh. Masuklah kau di banyak tapi ahad. Tapi enggak diterangkan seperti itu. Beliau hanya bersabda, Allahmu iku wakeh son, ger wakeh. Nek Allahku iku tunggal. Bingung maneh kula. Di Quran iku prasaku Allah iku siji kok. Ternyata apa Pak Bu? Akhirnya dijawab dalam jawaban yang benar. Ahli hijab kita ini ketika saya meyakini bahwasanya rasa pahit itu dari kopi, maka Allahku rupa kopi. Ketika saat mohon maaf saya beriman bahwasanya yang melayani saya adalah istri, maka istri iku menjadi Allahku. Sehingga nanti ketika saat ditanya oleh malaikat mungkar nakir marrabbuka, jawabannya nggih bojoku. Nah, ternyata banyak Pak. Tuhan tuh di dalam hati saya itu banyak sekali. Lah yang dimaksud beliau Tuhanku iku ahad, ger. Syuhudul kasro fil wahdah.
beliau itu bisa masuk di dalam banyak, tapi banyak itu jadi tunggal. Yo urip iku. Beliau tidak memandang bentuk rupa secara fisik, tapi beliau memandang rupa wujudnya hidup. Yo Allah itu. Sehingga Allah itu di sini, di situ, dimanapun, ya sudah. Oh ternyata begitu. Tapi sebelum mendapatkan hal yang seperti itu sudah pantas kalau dipisui. Berarti beliau memisui saya. Bahasa Indonesia ini misui apa? Mengumpat, mencaci saya dengan bahasa COK, ya toh? Itu berarti berkah. Wis. Kembali kepada sifat wujud. Sifat nafsiyah adalah sifat yang wajib hanya ada pada diri Allah. Selain itu tidak. Karena nafsiyah itu adalah apa? Sesuatu yang bermakna tunggal. Nggak ada yang lain. Sehingga dikatakan sifat nafsiyah itu hanya wujud. Lah wujudnya Allah itu, kalau boleh saya katakan, mengikuti ulama akhirat itu, bahwasanya ruh itu bukan makhluk. Tapi syaratnya, kalau ruh itu bukan makhluk, jenengan ini wajib untuk melakukan proses untuk menafikan diri terlebih dahulu. Baru berhak mengatakan aku. Si bingung Pak? Wis begini Pak ya. Kita kalau masih di ilmu masih goyang. Masih goyang. Letak kebenarannya di mana? Masih goyang Pak. Karena beberapa alasan. Alasan pertama, kita sudah kadung didoktrin. Mulai sejak kecil di dalam tauhid la ilaha illallah dan wahwa. Jadi angan-angan aja. Nanti jenengan itu tidak akan pernah goyah manakala sudah sampai di hakul basyiroh. Hakul basyiroh itu ya tadi coro apa namanya? Korean, tutupnya sudah disikap. Udah, nggak bisa kita mengatakan selain Korean. Nggak bisa. Nanti kita tidak akan pernah hati kita mengatakan selain Allah itu ada, nggak pernah. Nggak bisa. Siapa yang ngaji? Mukhlason, nggak bisa. Pasti jenengan nggak bisa. Karena yang tampak, yang nyata bukan mukhlason makhluk. Mukhlason bahasa dohiriyah. Tapi yang tampak dan nyata adalah hidup itu pada diri Anda. Wis baru gak bingung tong mriku. Sedangkan apa yang kusampaikan ini masih sebatas lah, rapopo Pak jenengan iki bingung dulu nggak popo. Memangnya ilmu itu membingungkan. Tapi nanti kalau jenengan sudah praktek khusus bagi pemula, mulai tanggal 17 nanti ke atas sampai niku cek mboten bingung tatkala Allah mensikap kopiah tadi. Mensikap selain Allah dalam diri jenengan. Cek mboten kaget lan bingung. Kula niki tansaya suwe, semakin lama kok merasa sudah tidak ada, kosong dan ngeblank terus. Gus bagaimana ini? Rasain lu ngene. Nggih. Akhirnya jawabnya itu memang proses kefanaan diri. Jenengan ketika dioperasi Pak Dokter punya penyakit kanker. Terlebih dulu jenengan disuntik patiroso mboten. Gitu. Terus ketika bios ini namanya. Bios itu sifatnya supaya jenengan tidak terasa sakit. Akhirnya jenengan gak sadar. Tapi bisa melihat tapi gak sadar. Ingin mengobahkan, menggerakkan diri Anda gak bisa. Tapi Anda tahu apa yang dilakukan oleh Pak Dok? Karena melek. Nyun sewu yang pernah operasi. Jenengan pasti
ada di alam di bawah sadar. Dengan begitu jenengan tidak terasa sakit. Sama dengan jenengan ketika saat dioperasi Allah. Apa yang menjadikan kotoran hati disikap Allah nanti seperti itu. Urusan Pak Dokter oleh ngoperasi kebablasan, misalnya, ya toh, ya sudah waktunya. Nyapa bingung-bingung, ya dikubur. Enak toh jenengan sudah tidak nanggung kanker, ya toh, ya sudah. Sing bingung itu yang lainnya itu toh. Anak istri itu yang bingung. Salahnya dia bingung, dijak gak bingung, gak gelem. Udah, kalau itu sudah waktunya, aku yakin ya disebut kebablasan. Nek belum waktunya, mesti kembali. Banyak orang-orang yang mau operasi takut, Pak. Takut rambalik. Sehabis diceritani temannya operasi gini-gini, takut. Sehingga banyak ahlinya itu datang ke rumah saya untuk minta omben-omben. Bagaimana Pak E atau anakku niki mboten takut benjing ajenge operasi. Oh gampang. Yo gak disadarno, baru mboten takut. Sering hal itu terjadi. Jadi kita akan nyata wujudnya Allah di dalam diri kita yang kami sebut hidup. Ada yang mengatakan ruh, ada yang mengatakan Nur Muhammad. Ini sebutan aja Pak, ya. Ini hanya sebut. Tapi ini bagi ahli syuhud aja loh ya. Ahli hijab tidak berwenang mengatakan ini nggak boleh. Hanya ahli syuhud yang dikehendaki Allah untuk boleh hatinya beriman di situ. Artinya antara Nur Muhammad, ruh dengan hidup, la farqa bainahum. Nggak ada bedanya. Karena apa? Karena dirinya itu sudah berarti yang bersaksi dan yang menyaksikan itu hanyalah Allah. Yang bersaksi dan yang menyaksikan adalah Allah. Jelas nggih? Tapi apa yang kusampaikan ini sebatas ilmu, nanti buktikan sendiri. Ketika jenengan membuktikan itu, Allah menarik ruhaniyahmu di dalam musyahadah atau mensikap seluruh apa yang menggelapkan hati kita, disitulah nanti Anda tidak ada sama sekali kemamangan, sedikit pun nggak ada. Perkara yang inna syirka la zulmun azim, perkara yang menyekutukan Allah itu sudah tidak ada di dalam dirimu, maka kegelapan itu tidak akan pernah ada. Barulah jenengan, oh kita sing dimaksud tarik gendeng biyen. Itu. Itu sifat wujud wajib hanya pada diri Allah saja sehingga masuk di dalam sifat nafsiyah.